Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali memulai hari yang baru ya. Untuk hari ini hari Rabu 7 Juli 2021. Saya akan kembali berbagi untuk bacaan harian dalam Daily Guidance di hari Rabu ini. Oke, kita akan langsung lihat saja apa yang menjadi bacaan hari ini ya. Ini sebuah bacaan pencerahan atau motivasi untuk kalian yang memerlukan masukan atau memerlukan semacam inspirasi untuk hari ini dari energi yang terbaca. Kita mulai dari kartu oracle-nya. Hari ini Rabu 7 Juli 2021, di sini ada kartu Law of Attraction. Each stock is an investment that pays immediate dividends. So invest wisely. You have the power to choose your stock and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequencies. Ya, ini tentang apa yang kita pikirkan ya. Apa yang kita manifestasikan ya, itu tentunya akan terbayar atau akan mendapatkan sesuatu balasan yang kurang lebih sama. Jadi ini memang hukum Law of Attraction, kita tahu ini kan hukum tarik menarik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat. Jadi entah itu perbuatan baik, perbuatan yang ya bisa dikatakan di sini yang kurang baik, apapun itu pasti kita akan menarik energi yang kurang lebih sama. Selalu ada hal-hal yang akan menjadi ya bisa dikatakan balasannya ya. Jadi kita itu sebenarnya punya kemampuan, punya kekuatan untuk memilih hari ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apakah kita mau memilih sebuah situasi yang lebih damai, ya, lebih tenang, lebih harmonis, itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. So, sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita akan mendapatkan sebuah energi yang kurang lebih sama dengan apa yang menjadi perbuatan kita hari ini. Kita berbuat baik, pasti balasannya juga akan sesuatu yang baik. Kita berbuat buruk, tentu saja kita harus siap untuk menerima balasan yang kurang lebih sama. Seperti itu. So, selalu berpikir untuk hal-hal yang ingin kita lakukan. Kalau misalnya kamu sudah berpikir untuk sesuatu yang akan kamu lakukan adalah hal-hal baik di hari ini, jangan ragu. Karena ya, tentunya apa yang menjadi tindakan kita itu tentu akan menjadi sesuatu yang positif juga yang akan kita terima apabila kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah berpikir yang negatif. Jangan pernah memikirkan atau membayangkan sesuatu yang negatif karena itu bisa menarik energi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Seperti itu. Oke? Kita lihat dari kartu tarotnya. Hari ini di Rabu 7 Juli 2021 ada kartu Nine of Cups, Five of Wands, dan King of Swords. Kemudian ada Seven of Pentacles, Knight of Wands, dan Two of Swords. Di sini ada Five of Pentacles. Ya, jadi kalau saya melihat memang di sini sebenarnya hari ini ya, kita itu selalu mengharapkan bisa menikmati sebuah situasi yang baik, ya kan? Kita ingin sesuatu hal kita lewati secara tenang, secara wajar,
sesuatu yang bisa membuat kita ya menikmati kehidupan ini dengan perasaan yang nyaman, tanpa ada beban, tanpa ada pertikaian, perselisihan, seperti itu. Itu yang pasti dipikirkan oleh setiap orang. Siapa sih yang nggak mau hidup tenang? Siapa sih yang nggak mau hidup nyaman? Ya kan? Tetapi yang ada, mungkin ada hal-hal yang ya selalu ada hambatan yang membuat kita tidak bisa menikmati itu. Mungkin ini pengaruh orang-orang di sekitar ya. Mungkin ada orang-orang yang lebih mencoba mengintimidasi, ada orang yang bersifat arogan, ada orang yang bersifat ingin menguasai atau apapun itu. Ini ada pengaruh dari orang yang bisa dikatakan seseorang yang bisa terlihat seperti kurang memiliki empati, dalam arti dia ingin menguasai. Kadang-kadang kita mungkin ketemu dengan seseorang yang menjengkelkan lah, poinnya seperti itu. Sementara kita mau situasi yang bisa kita nikmati hari ini tanpa masalah. Menikmati pekerjaan itu lancar, ya kan? Menjalankan usaha baik-baik aja. Dalam hubungan pun seperti itu. Tetapi ini seperti mungkin ada seseorang yang akan membuat kita ya bisa dikatakan di sini terhambat. Apa yang kita ingin nikmati hari ini itu menjadi tantangan yang harus kita hadapi, yaitu seseorang yang terlalu membuat kita seperti mungkin saja kita terintimidasi ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa benar-benar menikmati situasi yang tenang atau yang seperti kita harapkan itu? Kalau saya melihat di sini, apabila kita menemukan seseorang yang sepertinya memang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau seseorang yang menjengkelkan tadi ya, saya katakan, kita harus bisa berpikir jauh, dalam arti jangan apa yang dia lakukan terhadap kita pada akhirnya membuat kita ke-trigger. Dalam arti kita juga pada akhirnya terpicu, ya, terpicu dengan keadaan. Hadapi berbagai hal itu dengan berpikir jauh ke depan, dengan hal-hal yang nanti dampaknya akan menjadi sesuatu yang seperti apa. Kita pasti tahu, misalnya nih, dalam menjalani bisnis kita ketemu dengan klien yang mungkin ya sok menggurui, atau klien yang sok mengatur, maunya sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Kalau kita mungkin ke-trigger, kita akan ya ikutan emosi ya. Sebenarnya yang perlu itu siapa? Kamu atau saya? Nah, jadinya seperti itu. Tapi kalau kita berpikir jauh, kita pasti berpikir, kalau saya lawan klien seperti ini, saya bisa kehilangan satu klien, rugi. Oke lah, pada akhirnya kita di sini harus bisa, kadang-kadang kita harus bisa mengambil sikap masa bodoh ya, dalam arti ya tidak usah terlalu ambil pusing dengan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari sikap seseorang yang tidak menyenangkan. Kita harus bisa merubah energi kita untuk tidak ikut-ikutan merasakan hal yang dipicu oleh seseorang yang menjengkelkan tersebut, agar kita juga tidak menjadi seseorang yang yang terjebak dengan keadaan. Ya, seperti itu. Jadi memang hari ini kalau saya lihat energinya, jika kita ingin menikmati sebuah situasi yang nyaman, yang tenang, membahagiakan seperti apa yang kita pikirkan, kita harus bisa berusaha mengendalikan pikiran, perasaan kita. Ya, jangan sampai kita terpicu oleh keadaan, oleh seseorang yang bisa dikatakan mungkin ingin menguasai, dalam tanda kutip, menguasai pikiran dan perasaan kita, seperti itu. Kita harus bisa belajar berubah dalam arti jangan selalu membalas hal-hal yang mungkin kurang nyaman, yang nggak benar dengan tindakan yang sama. Dalam arti sekarang kita belajar nggak usah peduli deh untuk hal-hal seperti itu. Ya, untuk orang-orang yang mencoba menguasai dalam tanda kutip hidup kita.
perasaan kita, pikiran kita. Belajar nggak usah denger lagi, belajar nggak usah peduli. Kalau kita terus-terusan ikut dalam situasi seperti itu, kita nanti yang akan terjebak. Entah itu dalam pekerjaan, mungkin ada temen yang suka yang suka ngomporin, atau teman yang suka, ada tuh yang suka gimana ya, dalam lingkup pekerjaan tuh teman yang suka sekali memicu hingga nanti ada sedikit konflik atau apapun yang terjadi di dalam situasi pekerjaan kalian. Jangan terbawa. Oke lah, terserah dia mau ngomong apa, masuk kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak juga kita terlalu defensif ya. Nggak deh, kamu jangan deket-deket aku. Kan nggak enak juga kalau seperti itu. Kalau dengan seseorang yang tadi saya katakan mungkin di dalam bisnis, usaha, kita ketemu dengan relasi, dengan klien yang kurang menyenangkan. Jangan sampai kita terbawa, nanti kita sendiri yang rugi. Dalam hubungan, seandainya pasanganmu atau kamu bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan di sini mungkin dia ingin menguasai dirimu. Pasangan yang terlalu arogan, pasangan yang terlalu keras, atau seseorang yang ingin sekali bisa menguasai hidupmu tetapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa kamu. Dalam arti, kamu tahu dia ini orang yang mungkin seseorang yang gak baik buat kamu, begitu ya, entah dia pasangan orang atau dia orang yang sangat kasar. Kamu jangan terpicu dengan apapun yang dia lakukan. Belajar gak usah terlalu peduli, dalam arti gak usah diladenin. Orang-orang yang seperti itu, apalagi kalau dia misalnya di sini suami orang, istri orang, yang mencoba untuk dalam tanda kutip menguasai perasaan kamu, sementara kamu tahu itu bakal bikin masalah. Kamu berpikir jauh deh. Kalau kamu nanggepin orang-orang seperti itu, nanti kamu sendiri yang akan terjebak dalam situasi yang sulit. Begitu. Dengan pasangan yang keras, dengan pasangan yang terlalu mungkin mengintimidasi untuk situasi hubungan kalian yang terlalu mendominasi, santai aja. Kalau dia sudah jadi pasanganmu, ya berpikir jauh, mungkin dia memang punya sifat yang seperti itu. Toh kamu dengan dia sudah bukan 1 atau 2 hari ini, begitu ya kan? Kamu bisa bertahan dengan pasanganmu dengan sifat yang seperti itu berapa tahun? Belajar ya bisa dikatakan di sini belajar untuk menyesuaikan diri. Kalau kamu ingin merubah dia, ya dengan cara perlahan-lahan. Tapi kita pada dasarnya nggak bisa ngerubah manusia, merubah sifat perilaku orang tuh nggak bisa. Kecuali orang itu sendiri yang mau berubah. So, caranya gimana? Kalau pasanganmu yang terlalu mengintimidasi dan kamu ketrigger dengan sifat dia, sikap dia, yang ada kamu bentrok terus. Kalau dia terlalu bersikap keras, lawan dengan sikap lembut. Hadapi, biasa aja. Nggak usah kepicu. Nggak usah terlalu, ya bisa dikatakan di sini nggak usah terlalu sensitif. Dia terlalu mungkin suka berbicara kasar atau dia terlalu keras. Ya memang begitu sifatnya. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pasanganmu, kenapa baru sekarang mulai terasa menjengkelkan Mbak Eva? Dia nggak pernah mengerti dan sebagainya. Kamu bertahan berapa tahun hidup dengan dia, kenapa baru sekarang mengeluh? Ya kan? Jadi santai aja, nggak usah terlalu difikirkan untuk sifat-sifat pasangan yang nggak sesuai dengan keinginanmu. Jadi jelas di sini ya, ini tentang energi memang ada hal-hal sulit. Five of Pentacles ini sesuatu yang sulit dan bermasalah, tetapi intinya kamu harus berjuang. Ya, berjuang untuk bisa menghadapi itu. Dan ini tadi saya katakan law of attraction. Apa yang kamu pikirkan apabila kamu melihat sesuatu yang negatif dan kamu berpikir bahwa hal itu ya bisa dikatakan hal itu tidak baik untuk kamu tanggapi, ya jangan lakukan. Tapi kalau kamu melihat hal negatif dan kamu meladeni itu, yang ada nanti adalah sesuatu yang justru tambah ruwet ya, tambah bermasalah. Memang kadang-kadang kita, ya law of attraction itu kita akan ketarik energinya. Orang yang marah-marah tiba-tiba mencak-mencak di depan kita, siapa yang gak emosi? Ya, itu memang men-trigger kita. Itu namanya hukum tarik-menarik.
Tapi sekarang kita belajar bagaimana untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran dan perasaan agar kita tidak terpicu dengan hal-hal yang seperti itu. Kamu memberi respon positif, pasti kamu akan menarik juga energi positif. Seseorang akan melihatmu. Oh, ternyata dia nggak bisa di-trigger, dia nggak bisa orangnya istilah sekarang orangnya terlalu kalem, orangnya nggak gampang terpicu. Orang pada akhirnya tahu, ya pada akhirnya orang nggak akan terus-terusan mendesak kamu atau membuat perasaan kamu jengkel karena kamu istilah anak muda sekarang slow aja. Seperti itu. Suami yang selama ini keras melihat kamu, kok kamu lempeng aja, kamu nggak terlalu seperti biasa misalnya, kok kamu sekarang nggak mudah emosi ya, kalau sikapnya seperti itu, pasti dia akan melihat itu dan dia akan perlahan-lahan merubah diri. Jadi dari dirinya sendiri. Bukan kita yang merubah. Dia melihat sikap kita yang lebih positif, maka dia pun menarik energi positif dari kita. Begitu loh. Itu law of attraction. Kita memiliki energi negatif, orang-orang yang negatif pun akan mendekat kepada kita. Ngerti ya? Sekali lagi saya katakan hari ini harus bisa mengendalikan diri ya. Kita pengen menikmati hari ini dengan nyaman, dengan santai. Jadi nggak usah terpicu dengan hal-hal apapun yang mungkin akan membuat kita seperti gimana ya? Kita seperti ada keinginan untuk melakukan tindakan atau balasan begitu ya. Menanggapi. Jadi jangan ditanggapi untuk hal-hal yang kamu anggap sudah bisa memberikan sesuatu yang bermasalah nantinya nih. Supaya kamu gak terjebak. Oke? Seperti itu yang saya lihat untuk bacaan Daily Guidance hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dikatakan hari ini bisa lebih menikmati hidup, menikmati hari ini dengan nyaman. Dan mudah-mudahan memang kita nggak menghadapi orang-orang yang menjengkelkan dan menyebalkan ya. Supaya kita juga energi kita yang ingin kita buat positif tidak mudah berubah. Berubah atau tidak mudah terpicu untuk menjadi negatif. Oke, seperti itu bacaan Daily Guidance hari ini Rabu 7 Juli 2021.